Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, kita Bubar gitu ya. Baik, intermezzo saja buat tidak terlalu tegang ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dirkrimsus Polda Jabar yang ada sebelah kiri saya. Ini rekan-rekan, ini tampil perdana beliau nih ya. Pak Widanto sebagai Dirkrimsus baru ya Polda Jabar, dan tentu saja kita tunggu prestasi beliau untuk next berikutnya. Kita doakan Allahumma amin. Dan ada hadir bersama saya, ini adalah Wakil Pimpinan Perum Bulog Kanwil Jabar, Bapak Rindo Saputra. Ya, mana nih? Oh ya. Kemudian Kepala Bidang PKTN Bapak Erik Wahyu Purwanegara SPMMM mewakili Kadis Perindak Jabar. Kemudian Kepala DKPP diwakili oleh Kepala Bidang Konsumsi dan Pengembangan SDM Bapak Aji Sumarwan. Kemudian Kepala UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Bapak Ahmad Antoni. Terima kasih atur Pak. Kemudian Ahli Perlindungan Konsumen Ibu Sularsi SHMH. Mohon Ibu. Kemudian Kepala Divisi Teknis Laboratorium FTIP Unpad Jatinangor Ibu Tia Amina Setiawati SSI MSI. Atur Ibu. Kemudian bersama kita juga ada Kasat Reskrim Jajaran. Ini ada Kasat Reskrim Polresta Bandung, Kompol Lufti Olot Giganta SIK ya. Kemudian ada Kasat Reskrim Bogor AKP Teguh Kumara STK SIK. Rekan-rekan sekalian, pada hari ini kita berkumpul bersama, kita melaksanakan dari atensi pimpinan negara Republik Indonesia kita, Bapak Prabowo Subianto, di mana beliau menekankan terhadap suatu kejahatan, ya, kejahatan yang berdampak kepada kerugian masyarakat yang beliau menyebutkan sebagai kejahatan extraordinary crime. Ya. Ini kejahatan yang luar biasa karena dilihat beliau adanya keuntungan, ya, keuntungan yang bisa mencapai 100 triliun, ya, bila dihitung, ya, secara global. Dan ini menjadi catatan dari Bapak Presiden dan ditindaklanjuti oleh Menteri Kementan, ya, di mana beliau meminta kepada Kapolri, ya, dan juga Kejagung untuk bagaimana menstabilkan harga ini sehingga tidak ada kerugian konsumen, ya. Dan ini rekan-rekan sekalian, pada hari ini Polda Jabar telah menjawab tantangan itu, ya, mampu melihat peluang yang menjadi tantangan buat kita, sudah kita lakukan. Dan next berikutnya dari laporan jajaran juga nanti akan ada berikutnya, dan nanti rekan-rekan juga tidak hanya di sini, nanti bisa kita ajak ke beberapa daerah untuk kita rilis di sana, ya. Dan kita mulai untuk siaran pers tentang penegakan hukum terkait produksi dan pengedaran beras yang tidak sesuai dengan standar mutu pada klaim kemasan oleh Satgas Pangan Polda Jabar. Pada kesempatan yang baik ini, kami dari Satgas Pangan Polda Jabar menyampaikan perkembangan hasil penyidikan perkara memproduksi dan memperdagangkan beras yang tidak sesuai dengan standar mutu pada kemasan terhadap 4 produsen dan 12 merek beras. Ya. Ini jadi catatan buat kita di sini, garis merahnya bahwa ada 4 produsen dan 12 merek beras. Seluruh jajaran Satgas Polda Jabar sudah melakukan penindakan di 11 TKP dengan perkembangan 4
perkara yang ditingkatkan menjadi penyidikan dan 6 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Secara garis besar akan kami jelaskan sebagai berikut. Dasarnya adalah 4 laporan polisi, di mana untuk laporan polisi pertama LPA 52 ya, di Reskrimsus Polda Jabar pada tanggal 30 Juli. Kemudian LP nomor A53 ditetapkan juga pada tanggal 30 Juli 2025 dan LPA 10 ya. Ini di Polresta Bandung pada tanggal 30 Juli dan LPA 25 ini di SPKT Satreskrim Polres Bogor ya, dan ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2025. Adapun TKP ini di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan kegiatan Satgas Pangan Polda Jabar berikut satuan wilayah dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kegiatan produksi dan peredaran beras yang tidak sesuai standar mutu pada klaim kemasan, ya, pada klaim kemasan di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Direskrimsus Polda Jabar terkait dengan modus operandi, kemudian uraian singkat kejadian, kemudian juga nanti ada penetapan tersangkanya dan juga sekaligus saksi-saksi ya. Kita nanti di next berikutnya ada barang bukti dan nanti akan saya sampaikan di poin 9 yaitu rencana tindak lanjut. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Direskrimsus. Baik, terima kasih Bapak Kabid Humas, yang saya hormati Pak Kabid Humas, kemudian untuk Bapak rekan-rekan dan Bapak dan Ibu semuanya, lintas sektoral, instansi lintas sektoral yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, dan rekan-rekan Kasat Reskrim jajaran. Sesuai dengan penyampaian dari Bapak Kabid Humas, izinkan kami selaku Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat menyampaikan perkembangan dari penegakan hukum terkait produksi dan pengedaran beras yang tidak sesuai standar mutu pada klaim kemasan yang terjadi di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kabid Humas, dalam kurun waktu 1 minggu belakangan ini atau 2 minggu belakangan ini, Satgas Pangan Polda Jabar dan Polres jajaran telah mengatensi melaksanakan penindakan sesuai dengan atensi dari Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Jawa Barat terkait masalah peredaran atau perjualbelian dari beras yang tidak sesuai standar mutu. Dari total 2 minggu kegiatan sudah ada 11 langkah penindakan, dan kemudian dari 11 langkah penindakan dari seluruh Satwil jajaran dan Polda, kami sudah menyatakan 4 perkara sudah ditingkatkan menjadi penyidikan dan sudah menetapkan ada 6 orang tersangka. Adapun untuk modus operandi dari 4 laporan polisi tersebut adalah yang pertama, bahwa pelaku usaha menjual beras premium yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia tentang beras premium yang ditetapkan Permentan nomor 31 tahun 2017 tentang kelas mutu beras dan peraturan Badan Pangan Nasional atau Perbadan nomor 2 tahun 2023 tentang persyaratan mutu dan label beras. Itu modus yang pertama. Jadi intinya menjual beras premium yang tidak sesuai dengan ketentuan SNI. Untuk modus operandi yang kedua adalah pelaku usaha menjual beras khusus Slip Pandan Wangi BR Cianjur, namun isinya tidak sesuai dengan label yang tertulis pada karung beras. Jadi modus yang kedua di TKP yang kedua itu adalah dia menaruh di kemasan tulisannya Pandan Wangi, ya, tetapi ternyata isinya bukan Pandan Wangi. Yang ketiga adalah pelaku usaha menjual beras kualitas medium yang dijual dengan harga beras premium. Seluruh dari beras yang kami sita ini, beberapa merek beras ini, semuanya dijual dengan harga premium yang ternyata isinya bukan premium. Bahkan nanti akan dijelaskan oleh dari pihak Unpad, nanti menyampaikan bahwa ada beras yang ternyata ada di bawah standar medium. Kemudian selanjutnya modus operandi yang keempat, pelaku melakukan repacking atau pengemasan kembali beras berkualitas medium menjadi kemasan beras berkualitas premium. Jadi di situ ada tulisan premium, tapi ternyata isinya adalah beras medium,
Jadi repacking saja, mengganti dari beras yang sifatnya medium tapi di repacking beras premium. Selanjutnya modus operandi yang kelima, pelaku di sini membeli ada berbagai TKP yang di mana pelaku itu membeli dari jenis gabah dengan harga 7.000 per kilo, kemudian diproduksi menjadi beras dengan kualitas medium dan diperjualbelikan dengan kemasan beras premium dengan harga dengan kisaran 14.400 sampai dengan 14.700 per kilonya. Ya, jadi ada yang dari gabah 7.000 diproses, kemudian diperjualbelikan dengan kemasan premium dengan harga range 14.400 sampai dengan 14.700 per kilo. Memang ini masih di bawah HET. Dan ada juga pelaku yang membeli langsung beras medium dengan harga rata-rata 13.200 per kilo dan kemudian dijual dengan kemasan premium dengan harga kisaran 14.000 sampai dengan 14.500 per kilo. Jadi ada juga yang langsung beli beras medium langsung di repacking dengan kemasan premium dan dijual dengan harga 14.000 sampai dengan 14.500 per kilo. Adapun uraian singkat kejadian rekan-rekan semuanya bahwa di sini ada 4 TKP. Yang pertama dari Ditreskrimsus Polda Jabar itu ada TKP yang di daerah Majalengka, ya, dan kemudian ada TKP yang di daerah Cianjur. Dan kemudian dari Satgas Pangan Polresta Bandung ada di TKP di Kabupaten Bandung dan juga dari tim dari Satgas Pangan Polres Bogor nanti ada TKP yang di daerah Bogor. Untuk yang temuan pertama dari Ditreskrimsus Polda Jawa Barat, ini ditemukan di wilayah Majalengka terdapat pelaku usaha yang menjual beras premium yang tidak sesuai dengan SNI tentang beras premium. Dan kemudian tim dari Ditreskrimsus Polda Jabar menemukan salah satu pelaku usaha di CV Sri Unggul Keandra, Kabupaten Majalengka, memproduksi beras premium merek Si Putih 25 kg dengan cara memproduksi beras yang tidak sesuai dengan SNI dengan mutu premium dan mencantumkan label premium pada kemasan beras tersebut. Ini yang dimana di situ mencantumkan label kemasan premium. Kegiatan ini telah dilakukan oleh tersangka yang sudah berjalan selama 4 tahun dengan jumlah produksi beras premium yang dihasilkan oleh tersangka sebanyak 36 ton. Ya, selama 4 tahun dengan omset sebesar 468 juta rupiah. Itu untuk TKP yang pertama di Majalengka. Untuk TKP yang kedua, ini ditemukan oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Barat, yaitu adanya peredaran beras khusus Pandanwangi yang tidak sesuai dengan mutu atau kualitas yang tertera dalam label kemasan. Modus operandinya, pelaku usaha tersebut menjual beras khusus Pandanwangi yang bertuliskan beras slip Pandanwangi merek BR Cianjur. Ini yang diproduksi oleh Gilingan Padi PB Berkah Cianjur, di mana tim Satgas Pangan Polda Jabar menemukan ternyata isinya itu bukan berisi beras khusus Pandanwangi, akan tetapi isinya itu adalah beras jenis Cintanur. Ya, tulisannya beras slip Pandanwangi, tapi ternyata setelah dicek ini adalah beras dengan jenis Cintanur. Praktek ini telah dilakukan oleh tersangka berjalan selama 4 tahun dengan total produksi sebanyak 192 ton dengan omset 2.976 juta rupiah selama 4 tahun. Selanjutnya TKP yang ketiga ini ditemukan oleh Satgas Pangan Polresta Bandung, yaitu ada 8 merek beras dengan berbagai merek yang tidak memenuhi kelas mutu beras premium, bahkan tidak memenuhi kelas mutu beras medium. Nanti terkait masalah mutu ini nanti akan dijelaskan oleh dari pihak laboratorium Unpad. Di sini ada diantaranya merek beras Super Pulen SU, kemudian beras Slip Super NH, kemudian beras Nusantara, kemudian
beras Slip Super SHB, kemudian beras NJ Premium, beras MA Premium, beras Slip Super Tan, beras Slip Super MS. Ini temuan dari Satgas Pangan Polresta Bandung, di mana terdapat dari ke-8 merek tersebut ada 3 merek beras yang saat ini ditangani oleh penyidik Satreskrim Polresta Bandung, yaitu beras merek MA Premium, beras Slip Super Tan, dan beras NJ Premium Jembarwangi. Ini adalah 3 temuan merek beras dari Satgas Pangan Polresta Bandung yang ternyata dalam modus operandinya itu pelaku melakukan pengemasan beras medium dengan menggunakan label premium. Jadi setelah 3 dari 8 temuan, tapi setelah dicek di lab ada 3 tadi yang saya sebutkan, itu merupakan beras kualitas medium yang dikemas dengan menggunakan label premium. Dan ini telah berlangsung kegiatannya selama 2 sampai dengan 5 tahun dengan total produksi sebanyak 770 ton dan omset kurang lebih sebanyak 7 miliar rupiah. Selanjutnya di TKP yang keempat, ini adalah TKP temuan dari Satgas Pangan Polres Bogor, di mana pelaku usaha melakukan repacking atau pengemasan kembali beras medium menjadi beras premium. Dan ini yang menjadi menarik rekan-rekan sekalian, berdasarkan keterangan dari tersangka, asal beras repacking tersebut diduga berasal dari beras bulog dengan standar medium yang di repacking menjadi beras premium dengan beberapa merek. Ini hasil dari keterangan tersangka. Nah, kemudian merek-merek beras tersebut itu diantaranya adalah merek Slip Super gambar mawar ukuran 50 kilo. Yang kedua, beras Slip Super gambar ikan lele ukuran 10 kilo dan 20 kilo. Beras Ramos Bandung ukuran 10 kilo dan 20 kilo. Selanjutnya beras merek 58 ukuran 50 kilo. Beras merek Girijaya ukuran 50 kilo. Beras merek BMW ukuran 50 kilo. Dan beras merek TM ukuran 50 kilo. Dan di TKP, Satgas Pangan Polres Bogor telah menemukan beberapa karung bulog yang ada di TKP yang telah dipindahkan isinya dan di repacking ke dalam merek-merek beras yang telah saya sebutkan tadi. Dan praktek ini sudah dilakukan sejak tahun 2021 dan kemudian total omset yang diperoleh oleh tersangka itu sebanyak 1.400.000.000 rupiah. Sehingga dari total 4 TKP tersebut, Satgas Pangan Polda Jabar dan Satwil jajaran ini telah memeriksakan secara laboratoris ada 12 merek beras, di mana kesemuanya itu telah dihasilkan adanya diduga terjadinya proses pencampuran antara beras kepala, butiran patah, dan beras jenis menir yang nanti akan dijelaskan secara detail oleh pihak dari Lab Unpad. Dari total 4 TKP tersebut, Satgas Pangan Polda Jabar dan Polresta Bandung serta Polres Bogor telah menetapkan 6 orang tersangka. Di antaranya 1 saudara AP, pemilik dari CV Sri Unggul Keandra, Majalengka. Yang kedua, saudara AT, pemilik PB Berkah. Yang ketiga, saudara AJ, pemilik grosir Mitra Awam dan merek beras premium. Yang keempat, saudara FF alias D, yaitu pemilik penggilingan gabah di Soreang dan merek beras Slip Super Tan. Yang kelima, saudara EH, pemilik penggilingan gabah NH Jagabaya dan merek beras NJ Premium Jembarwangi. Dan kemudian yang terakhir, saudara MAN, pemilik toko beras Nasti Cibinong Bogor. Adapun para saksi yang sudah kami periksa sebanyak 21 orang saksi
Termasuk di sini kami libatkan adalah saksi ahli dari laboratorium jasa uji Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran. Kemudian kami libatkan juga ahli, yaitu laboratorium PT Saraswati Indo Genetek Bogor. Kami juga libatkan saksi ahli dari Disperindak Kabupaten Bogor, termasuk ahli MP3C atau Masyarakat Pelestari Padi Pandan Wangi Cianjur, dan juga termasuk ahli mutu pangan, ahli perlindungan konsumen, dan ahli pidana. Total dari barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan oleh para penyidik, ini berbagai macam karung beras, dan termasuk yang berisikan beras yang sudah dicampur, ditambah juga ada beberapa karung beras kosong, yang karung-karung tanpa gambar dan tanpa merek. Ditambah di situ ada peralatan yang digunakan, yaitu 1 unit mesin jahit karung, 2 timbangan digital, dan juga termasuk hasil-hasil uji laboratorium dan nota-nota pembelian. Adapun pasal yang dipersangkakan dari keseluruh 6 tersangka dari 4 laporan polisi itu, yaitu adalah pasal 62 jungto pasal 8 ayat 1 huruf A dan huruf F, yaitu tindak pidana perlindungan konsumen dengan cara memproduksi dan memperdagangkan produk beras yang tidak sesuai dengan standar mutu pada label kemasan, yaitu yang berbunyi pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan promosi, penjualan barang atau jasa tersebut. Dari penerapan pasal ini, adapun ancaman hukuman pidana ini adalah paling lama 5 tahun pidana penjara dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Saya rasa itu dapat saya sampaikan.